Selamat siang bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat umum untuk tingkat 2A. Pagi Pak. Mic-nya Pak masih mati Pak. Mic-nya mati masih Pak. Ya, Pak masih mati. Oke, maaf ya, terlambat buka Zoom-nya karena sedang ditomok ya, ditomok dalam rangka sidang GKI Sumut di Sopo Toba Agape, Sopo Agape GKI. Sorry. Oke, baik. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk membuka perkuliahan kita. Silakan memilih salah seorang dari kita, Komti. Nah, kalau mic-nya si Leonardo tidak bisa dibuka, keluar dulu baru masuk lagi. Keluar dulu baru masuk lagi. Silakan, Jaya, pilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Oh, lah apa lah sono makan Kak. Kalau tidak bisa si Jaya, siapa yang mau berdoa lah, silakan. Saya boleh Pak. Silakan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur, ya Bapa di sorga, Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai perkuliahan kami, agar kami bisa menerima dari materi dari Bapak dosen kami Tuhan. Dan juga Tuhan untuk Bapak dosen kami Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan berkati Bapak dosen kami. Dan juga Tuhan Engkau berikanlah kesehatan dan panjang umur Bapak dosen kami, agar sabar dan tabah untuk mendidik Bapak dosen kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, baik. Terima kasih atas doanya Alfredo. Sekian. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari filsafat dan kita akan membahas filsafat Minangkabau. Dalam pembahasan filsafat Minangkabau ini, kita akan mendengar laporan baca dari teman-teman kita. Ini laporan baca yang terakhir. Dan waktunya setiap orang 5 menit ya. Silakan menyampaikan laporannya dan setelah itu nanti kita akan diskusi membahas soal filsafat Minangkabau ini. Silakan mulai dari Raymond. Dari sekarang 5 menit ya. Silakan. Baiklah Pak, sebentar saya share screen-nya Pak. Oke, silakan. Baiklah, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Raymond Obed Pesa Tegalung akan memaparkan hasil laporan baca dari filsafat Minangkabau. Langsung saya mulai. Filsafat Minangkabau. Filsafat Minangkabau adat dari kebudayaan Minangkabau selalu damai dengan masyarakat tempat mereka merantau. Adalah adanya nilai-nilai budaya Minangkabau yang telah ditanamkan sejak mereka masih berada di lingkungan asal Rana di daerah Minangkabau. Adat budaya Minangkabau telah memberikan fatwa
bahwa jika seorang anak muda Minangkabau pergi merantau, mereka hendaknya menjunjung tinggi budaya lokal di mana mereka merantau. Pepatah adat Minangkabau mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya anak muda Minangkabau hendaknya menyesuaikan diri dengan budaya lokal di mana mereka merantau, melalui pemahaman terhadap salah satu kearifan lokal. Dalam hal ini budaya Minangkabau diharapkan penyelesaian konflik antara kelompok dalam masyarakat Indonesia dapat diselesaikan. Baiklah, selanjutnya ke bagian pengantar. Adat dan kebudayaan Minangkabau pada saat ini telah sama seperti yang dialami kebudayaan Islam, yang mana sebagai salah satu sumber utama kebudayaan Minangkabau. Refleksi dari budaya sintetis Minangkabau adalah ide-ide tentang kedaulatan rakyat, musyawarah, kebersamaan, keadilan, ekonomi kekeluargaan, dan sebagainya. Diturunkan lagi ke kebudayaan Minangkabau. Adat kebudayaan Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau, dan aturan tersebut bersifat mengikat bagi orang Minangkabau. Yang bagaimana dipahami, jika orang Minangkabau tidak menjalin adat, maka orang tersebut dicap telah melanggar aturan Minangkabau. Pepatah mengatakan bahwa usang dipabarui, adat nan elok samo dipakai nan buruk dibuang jo etongan. Yang usang diperbarui, adat yang baik sama dipakai, yang buruk dibuang dengan kesepakatan. Berdasarkan kutipan pepatah tersebut, dapat dipahami bahwa adat Minangkabau adalah sistem nilai yang terbuka terhadap perkembangan masyarakat. Adat Minangkabau memberi jalan bagi perombakan yang mungkin dilakukan apabila adat tersebut kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya Kak, diturunkan. Tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau, seperti pepatah Minangkabau yang berbunyi, karantua mandang di hulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Maksud dari pepatah ini menjelaskan bahwa anak muda Minangkabau yang masih bujangan, belum menikah dalam struktur adat Minangkabau belum termasuk orang yang memiliki fungsi adat seperti keputusan dalam kekeluargaan kecil maupun besar. Oleh karena itu anak laki-laki yang masih bujangan harus mencari pengalaman terlebih dahulu. Berdasarkan fakta sejarah, ada 4 sebab yang mendorong orang Minang merantau. Yang pertama untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua untuk meneruskan sekolahnya karena di daerah mereka masih pendidikannya masih cukup minim. Yang ketiga adanya pelarian politik dan masyarakat sipil yang merantau ke Jawa sehingga ke luar Sumatera untuk menyelamatkan diri dan mencari hidup di luar Sumatera Barat. Yang keempat, mereka tidak disukai dan tidak disenangi di kampung halaman sendiri karena perbuatan mereka yang tercela. Lanjutnya Kak. Nilai-nilai dasar orang Minangkabau dalam merantau. Merantau dalam kebudayaan Minangkabau harus memiliki etos kerja yang tangguh. Etos kerja yang tangguh ini sudah merupakan nilai dasar kehidupan bagi orang Minangkabau. Dari 10 pepatah, semuanya mengajarkan untuk bagaimana orang Minangkabau yang akan merantau, baik itu tata cara berperilaku, serta bagaimana cara seseorang akan hidup bermasyarakat, bersifat jujur, kerja keras, dan juga mengingatkan agar hidup tidak boros dan juga mengajarkan bagaimana untuk mensyukuri hidup. Karena tidak selamanya hidup kita berjalan lancar, serta berserah kepada Tuhan, karena manusia dalam menjalani kehidupannya dapat kehilangan ide dalam mencari alternatif usaha. Oleh karena itu, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha menentukan nasib manusia. Pepatah adat berikut ini mempertegas kuasa Tuhan dalam hidup manusia. Kuasa di tangan Tuhan. Hidwi basarah diri, langkah rasaki, pertemuan mawi nan manantukan jonan kuaso adalah nan maha kuaso, nasib Tuhan nan menentukan. Kuasa di tangan Tuhan, hidup berserah diri, langkah rezeki, pertemuan maut yang menentukan, dan berkuasa adalah yang maha kuasa, nasib Tuhan yang menentukan. Dari kesimpulan ya, Raymond. Oh iya Pak. Habis waktunya. Iya, Pak. Sekarang silakanlah saudara Septia Hiskia Girsang, waktunya
5 menit dari sekarang. Menurut tuh. Silakan. Oke, filsafat Minangkabau. Adat dan kebudayaan Minangkabau dalam kenyataan empirisnya pada saat ini telah mengalami nasib yang sama seperti yang dialami kebudayaan Islam yang menjadi salah satu sumber nilai kebudayaan Minangkabau, yaitu mengalami degradasi nilai. Kebudayaan Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau, dan bagi mereka aturan itu bersifat mengikat dan dipahami ketika orang Minangkabau tidak melaksanakan adat mereka, tidak beradat dengan adat mereka, maka orang itu dianggap telah melanggar adat mereka. Dan menurut mereka, adat Minangkabau adalah aturan yang harus mereka patuhi. Adat Minangkabau menjadi yang tak terpisahkan dengan masyarakat Minangkabau. Pada dasarnya, adat Minangkabau itu adalah suatu tatanan nilai yang menjadi patokan bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amir MS mengatakan bahwa adat dapat memberi motivasi terhadap perubahan struktur masyarakat yang kesemua itu hendaknya disesuaikan dengan adat Minangkabau. Adat Minangkabau menjadi dirinya sendiri yang bersifat lentur terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat Minangkabau sendiri. Hal ini memberi isyarat bahwa adat Minangkabau tidak alergi terhadap perubahan. Adat Minangkabau memberi peluang yang besar terhadap perubahan. Kebudayaan Minangkabau telah mengalami banyak perubahan dalam dekade terakhir ini. Dewasa ini banyak nilai-nilai budaya Minangkabau yang kelihatannya aneh dan tak sesuai lagi dengan aslinya. Padahal budaya tersebut selama ini dipercaya dan diyakini merupakan sesuatu yang baik. 3. Tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Berdasarkan fakta sejarah dapat dilihat, ada 4 sebab yang mendorong orang Minangkabau merantau. Ringkasnya, tujuan orang Minang merantau adalah untuk mencari hidup, mencari ilmu, mencari tempat yang aman dan nyaman dari huru-hara politik, atau melarikan diri dari lingkungannya karena perangainya buruk. Umar Yunus mengatakan bahwa penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya, yang disebabkan oleh 2 hal, yakni keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang ada. Ini dapat dihubungkan sebenarnya dengan keadaan bahwa laki-laki tidak mempunyai hak menggunakan tanah warisan bagi kepentingannya sendiri. Kedua, ialah perselisihan yang menyebabkan bahwa orang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. Orang Minangkabau yang adalah orang yang aktif mengunjungi rantau. Secara sadar, seseorang memutuskan untuk meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mencoba merantau, mengadu peruntungan. Kemudian nilai dasar orang Minangkabau dalam merantau. Merantau dalam kebudayaan Minangkabau harus memiliki etos kerja yang tangguh. Etos kerja yang tangguh ini sudah merupakan nilai dasar kehidupan bagi orang Minangkabau. Manusia menurut kebudayaan Minangkabau harus memiliki pendirian yang tidak mudah dipengaruhi. Harus punya iman yang kokoh, tidak mudah goyang. Orang Minangkabau yang merantau di tempat tinggal yang baru, hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya, bersikap rendah hati. Sikap ini tak sama dengan rendah diri. Rendah hati artinya orang yang tidak menyombongkan dirinya, apalagi ketika berada di tempat yang baru. Orang Minangkabau tak perlu merasa rendah diri, dalam artian tidak memiliki kepercayaan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Kesimpulan yang bisa saya ambil ialah, nilai-nilai budaya yang diwariskan nenek moyang oleh Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau kepada anak cucunya, telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Minangkabau bertahan, menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Selain tentang bagaimana manusia menggunakan akalnya untuk menyiasati hidup, adalah nilai-nilai moral dan sopan ini sangat ditekankan untuk ditaati. Karena menurut adat Minangkabau, tidak ada keberhasilan tanpa melaksanakan nilai-nilai moral dan sopan santun. Orang Minangkabau dalam merantau secara alaminya dibekali dengan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai kehidupan itu telah menjadi etos dalam menjalani kehidupan ketika berada di rantau
Dan orang Minangkabau sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu etnik yang suka merantau. Sejauh pengamatan dan fakta yang ada, belum ada peristiwa tentang konflik orang Minangkabau dengan masyarakat lokal di mana mereka merantau. Demikian laporan bacaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas sajiannya Setia Girsang ya. Sekarang kita dengarkan dari Servina Natasha Sinaga. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan laporan bacaan filsafat Minangkabau dengan judul besar Hidup di Rantau dengan Damai, Nilai-nilai Kehidupan Orang Minangkabau dalam Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan Budaya Baru. Secara empiris, adat dan kebudayaan Minangkabau nasib yang serupa dengan kebudayaan Islam karena mengalami degradasi atau kemerosotan nilai kebudayaan. Padahal banyak pemikiran yang terkemukakan oleh beberapa tokoh pendiri Republik yang berasal dari Minangkabau. Mereka memberikan ide-ide tentang kedaulatan rakyat, musyawarah, kebersamaan, keadilan, ekonomi, kekeluargaan, dan lainnya. Namun, banyak masyarakat Minangkabau yang sudah tidak tertarik lagi dengan prinsip-prinsip kehidupan yang sifatnya demokratis, egaliter, terbuka, resiprokal, dan sentrifugal. Sehingga ajaran masyarakat yang tersisa terhadap adat dan kebudayaan mereka sendiri hanya tinggal kulit-kulit luarnya saja, yang lebih bersifat seremonial dibandingkan dengan melaksanakan inti hakikat dari ajaran, adat, dan kebudayaan itu. Pada dasarnya, adat Minangkabau adalah suatu tatanan nilai yang menjadi patokan orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterikatan antara aturan dengan orang Minangkabau menjadikan aturanlah yang mengatur bagaimana kehidupan orang Minangkabau. Contohnya, ketika orang Minangkabau tidak melaksanakan adat Minangkabau, itu berarti orang tersebut tidak beradat, dan dia akan dianggap telah melanggar adat tersebut. Aturan adat Minangkabau menjadi acuan dalam kehidupan bersuku, bernagari, dan bermasyarakat. Dengan demikian, adat Minangkabau merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh orang Minangkabau. Perantau juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Secara singkat, tujuan orang Minangkabau merantau adalah untuk mencari hidup, mencari ilmu, mencari tempat yang aman dan nyaman dari huru-hara politik, atau melarikan diri dari lingkungannya sendiri karena sifatnya yang buruk. Adat Minangkabau memberikan bekal hidup di rantau bagi segenap perantau Minang. Seperti disebut dalam pepatah, saya akan membacakan salah satu dari pepatah mereka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sinan ranti yang dipatah, ada di situ nan dipakai, yang artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sana ranting dipatah, ada di situ yang dipakai. Pepatah adat mengajarkan nilai dasar kehidupan yang harus dipegang dalam mewujudkan cita-cita. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar kehidupan berupa keteguhan dalam memegang prinsip atau memiliki pendirian yang teguh. Artinya seseorang yang merantau dengan cita-cita bertujuan mengubah nasib ke arah yang lebih baik, tidak boleh kehilangan pendirian. Yang kedua berupa jujur, artinya sesuai yang lahir dengan batin, apa yang diucapkan sesuai dengan yang ada di dalam hati. Yang ketiga berupa kewaspadaan dan tanggap terhadap situasi yang dihadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat berupa sopan santun dan rendah hati. Yang kelima berupa kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang keenam berupa kerja keras sebelum mendapatkan hasil yang diharapkan. Ketujuh berupa hemat dan tidak boros, karena hidup yang boros merupakan sikap yang dapat menggiring kegagalan pada hidup manusia. Kedelapan berupa tanggap terhadap perubahan situasi, artinya dalam menjalankan hidup menyejarah, itu selalu ada situasi yang berubah tanpa diduga, maka manusia harus mampu menentukan sikapnya. Dan yang terakhir berupa tawakal. Manusia dalam menjalani kehidupannya tentu tidak semua yang dicita-citakan dapat terwujud, meskipun ia telah berusaha dengan sekuat tenaga dalam meraih cita-cita tersebut. Kehidupan masyarakat Minangkabau berhasil bertahan menghadapi berbagai gelombang kehidupan karena nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nilai-nilai moral dan sopan dalam bersosialisasi dengan orang lain merupakan hal yang paling penting, karena menurut adat Minangkabau, mereka akan berhasil jika melaksanakan nilai-nilai moral dan sopan santun. Demikian hasil laporan saya.
Oke, baik. Terima kasih ya. Masih 4 menit sudah selesai. Kita lanjutkan kepada Tiur Madalarta Bukit. Silakan, Tiur. Ya Pak. Kak Septi. Mohon maaf, bisa dibantu oleh Sertina? Sekarang bisa Oke, sebentar saya coba lagi. Silakan. Kenapa begitu lama? Bisa saya coba chat. Mohon maaf Pak, bisa nggak usah pakai share screen Pak? Biar saya coba ya. Tiur. Setelah diunduh, baru buka filenya itu. Setelah buka, baru share. Bisa? Nah, itu karena kamu masih buka itu WhatsApp-mu. Buka filenya itu, buka filenya, baru Word-nya itu. Jangan download terus, buka filenya. Seperti ini. Buka filenya dulu, baru kelihatan ini seperti ini. Buka filenya di Word dulu, baru share screen.
Siapa tadi yang mau share screen itu? Setia, Pak. Udah kelihatan. Silakan. Tiur. Sudah, Bang. Saya akan membacakan laporan bacaan saya filsafat Minangkabau. Pengantar, adat dan kebudayaan Minangkabau mengalami nasib yang serupa dengan yang dialami oleh kebudayaan Islam, mengalami degradasi nilai. Menjadi salah satu sumber nilai kebudayaan Minangkabau, banyak pemikiran yang terkemuka oleh tokoh-tokoh pendiri Republik. Lanjut, Bang. Kebudayaan Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi orang Minangkabau. Keterikatan tersebut dapat dipahami bahwa ketika orang Minangkabau tidak melaksanakan adat Minangkabau, maka tersebut dianggap telah melanggar adat Minangkabau. Adat Minangkabau pada dasarnya adalah satu tatanan nilai Adat Minangkabau pada dasarnya adalah satu tatanan nilai yang menjadi patokan bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Minangkabau. Tatanan nilai adat Minangkabau berdasarkan syara masyarakat Minangkabau. Tatanan nilai Minangkabau berdasarkan syara dasar nilai syara tersebut menjadi pedoman bagi keberlanjutan dan pijakan bagi kelangsungan adat Minangkabau. Pepatah mengatakan bahwa usang-usang diperbarui, adat nenga elak samo dipakai, nan burak dibuang jo etongan. Usang-usang diperbarui, adat yang baik sama dipakai, yang buruk dibuang dengan kesepakatan. Berdasarkan kutipan pepatah tersebut dapat dipahami bahwa adat Minangkabau adalah sistem nilai yang terbuka terhadap perkembangan masyarakat. Lanjut, Bang. Tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Pepatah adat mengatakan karatau madang di hulu, baba babungon bualun, karantau bujang dahulu, di rumah bangunan balun. Pepatah ini menegaskan bahwa anak muda Minangkabau yang masih bujangan yang belum menikah dalam struktur adat Minangkabau belum termasuk orang memiliki fungsi adat seperti menentukan keputusan dalam keluarga kecil maupun besar. Oleh karena itu, anak laki-laki yang masih bujangan harus mencari pengalaman terlebih dahulu dengan pergi merantau. Berbagai teori mengungkapkan bahwa penduduk kepulauan Nusantara berasal dari antara Asia Tenggara. Dari teori itu dapat diambil kesimpulan bahwa pastilah datang melalui jalan panjang merantau dari daratan Asia Tenggara terus melintas semenanjung Malaysia dalam masa persejarahan. Sejak masa persejarahan itu sampai kini orang Minangkabau tetap mewarisi daerah perantauan. Mereka merantau dengan selalu membawa hati yang serius, yang risau karena merasa diri belum berguna. Berdasarkan fakta sejarah dapat dilihat ada 4 sebab yang mendorong orang Minangkabau merantau. Lanjut, Bang. Lanjut. Nilai dasar orang Minangkabau dalam merantau. Merantau dalam kebudayaan Minangkabau harus memiliki etos kerja yang tangguh. Etos kerja yang tangguh ini sudah merupakan nilai dasar kehidupan bagi orang Minangkabau. Pepatah adat mengajarkan nilai dasar kehidupan yang harus dipegang dalam mewujudkan cita-cita. Lanjut, Bang.
Berdasarkan ungkapan di atas, tidak berarti manusia Minangkabau bersikap fatalis, sebab pasrah kepada Tuhan merupakan sikap akhir setelah segala daya dan upaya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan yang saya ambil dapat bahwa nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau kepada anak cucunya telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Minangkabau bertahan menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Orang Minangkabau dalam merantau secara alamiah dibekali dengan nilai-nilai kehidupan yang diwarisi secara turun-temurun. Itu telah menjadi etos dan menjalani kehidupan ketika berada di rantau yang jauh dari kampung halaman. Sekian dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Tim. Sekarang kita dengarkan dari Wida Marcella. Baik, Pak. Silakan Wida Marcella untuk mempresentasikan program bacaan. Ini sekarang ya. Apakah screen saya sudah terlihat, Pak, dengan teman-teman sekalian? Sudah, Kak, sudah. Baik, filsafat Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau. Adat dan kebudayaan Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau yang bersifat mengikat dan merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan menjadi tatanan nilai yang sangat penting yang bersifat dinamis. Ini suaranya tidak kedengaran. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Wida, suaranya tidak kedengaran, Wida. Baik, Pak, sudah kedengaran suara saya, Pak? Nah, ini sudah. Silakan. Baik, Pak, saya ulangi. Kebudayaan Minangkabau. Adat dan kebudayaan Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau yang bersifat mengikat dan merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menjadi tatanan nilai yang sangat penting yang bersifat dinamis atau dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan meskipun adat Minangkabau diciptakan oleh nenek moyang yang sudah berlalu, namun adat itu masih memiliki peninggalan saat ini dan tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Dan dalam kebudayaan Minangkabau terdapat tradisi merantau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Orang Minangkabau memiliki motivasi merantau yaitu untuk mencari sesuatu yang masih kurang dalam dirinya dan jika ia sudah menemukan maka akan menjadikan dia berguna bagi kampung halamannya. Dan berdasarkan fakta sejarah, ada 4 sebab yang mendorong yang orang Minangkabau untuk merantau. Yang pertama, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik dari kampung halamannya. Yang kedua, setelah perang kemerdekaan, banyak sekali siswa dan pelajar merantau ke Jawa meneruskan sekolahnya karena belum terdapat sekolah yang setingkat di kampung halamannya. Yang ketiga, pemberontakan PRRI, banyak pelarian politik dan masyarakat sipil merantau ke Jawa dan keluar Sumatera untuk menyelamatkan diri dan mencari hidup. Dan bagi orang Minangkabau hidup mencari tempat yang aman dari huru-hara politik. Dan dalam merantau, orang Minang harus memiliki nilai dasar kehidupan dalam merantau yang berupa memiliki etos kerja yang tangguh. Dan pepatah ada juga dipegang oleh mewujudkan cita-cita dalam merantau. Yang pertama teguhan memegang prinsip atau memiliki pendirian yang teguh. Yang kedua, jujur, artinya sesuai apa yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati. Yang ketiga, kewaspadaan dan situasi yang dihadapi. Yang keempat, sopan, santai dan rendah hati. Yang kelima, kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di rantaunya. Dan yang keenam, kerja keras sebelum mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, hemat dan tidak boros. Yang kedelapan, tanggap terhadap situasi. Dan yang kesembilan, tawakal, yang artinya orang Minang yang merantau
harus pada akhirnya harus mengembalikan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Sekian dari laporan bacaan saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. 2 menit ya. Kali ini. Kepada Yemima, urus Sembiring. Yemima Sembiring. Baik. Baik, Pak. Untuk teman kami emailin, tolong share screen kan. Baik, di sini saya akan membawa laporan baca, hidup di rantau dengan damai, nilai-nilai kehidupan Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya baru. Ya, mengalami konflik baik antara yang satu etnis maupun dengan etnis lain. Maka tujuan tulisan laporan bacaan ini adalah untuk memberikan suatu alternatif terhadap berbagai konflik di masyarakat melalui budaya Minangkabau dengan mengangkat kearifan lokal maupun atau lokal wisdomnya. Dalam judul laporan baca ini juga sudah bisa disimpulkan bahwa orang-orang Minangkabau memiliki salah satu etnik ataupun tradisi yang yaitu merantau. Ada beberapa alasan mengapa ada perantauan di dalam adat Minangkabau ini. Yang pertama, keinginan mereka mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah warisan yang telah ada. Yang kedua, perselisihan-perselisihan yang menyebabkan orang merasakan kekalahan dan akan meninggalkan kampung dan keluarga dan menetap di tempat lain. Tsuyoshi Kato, seorang peneliti Jepang, adalah sistem matrilineal, yaitu di mana garis keturunan berasal dari perempuan, dan di mana hak waris harta pusaka diberikan kepada perempuan, konflik orang Minangkabau dengan masyarakat lokal tempat mereka merantau. Budaya Minangkabau telah memberikan ajaran ketika anak muda pergi, hendaknya menyesuaikan diri dengan budaya lokal tempat mereka merantau. Jadi ada satu pepatah Minangkabau yang sangat terkenal di kalangan perantau adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijujuang. Di sana ranting yang dipatah, di situ nan dipakai. Translatean dalam bahasa Indonesianya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di sana ranting dipatah, adat dipakai. Adat dipakai. Jadi makna ataupun arti dari peribahasa ini adalah para perantau Minangkabau tetap bijak menempati diri dan menyesuaikan diri dalam lingkungan baru di perantauan, baik itu dengan budaya mereka sendiri maupun budaya tempat mereka merantau, dan jangan meninggalkan budaya asli Minangkabaunya. Melalui pemahaman salah satu kearifan lokal budaya Minangkabau ini juga, diharapkan penyelesaian konflik antara kelompok dalam masyarakat Indonesia, baik di dalam etnisnya sendiri maupun dengan etnis yang lain, agar dapat diselesaikan. Budaya Minangkabau telah membuktikan bahwa upaya mencegah timbulnya konflik lebih berhasil daripada mengatasi konflik yang sudah terlanjur ada di dalam masyarakat. Ini laporan baca saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas sajiannya yang diberikan. Ini lebih hanya 2 menit ya. Ya. Secara umum apa yang saya dengar dari laporan bacaan kalian dan saya telah membaca, tampaknya tidak semua sesuai dengan harapan. Mengapa tidak sesuai dengan harapan? Karena kalian hanya copy paste dari apa yang telah kalian baca dari buku-buku yang saya berikan, dan tidak sampai pada pemahaman yang baik dan benar terhadap bacaan itu. Ini sudah ada 6 kali pertemuan untuk membahas laporan baca, tapi ternyata tidak berhasil apa yang saya harapkan. Artinya bagaimana kalian bisa memahami sebuah ide dari pemikiran penulis. Bagaimana kalian memahami filsafat itu dari pemikiran penulis. Dan bagaimana kalian melihat dalam kerangka besarnya itu filsafat timur itu sendiri. Dan kalian tidak bisa melihat apa yang menjadi bagian yang penting dari penulis itu. Dan di mana dia menuliskan pemikirannya. Dan itu sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika kita menulis pemikiran orang, sebutkan di mana dia menyampaikan pemikirannya.
apakah dia buku, jurnal, apakah di laporan, apakah dia di majalah, gitu ya, supaya kita bisa memahami pemikirannya tentang topik yang sedang dia bahas. Itu yang saya lihat. Sehingga dengan pemikiran-pemikiran para penulis itu tidak terurai dengan baik. Ya tidak apa-apa. Saya hanya memberi pengajaran kepada kalian bahwa tentunya setiap membaca buku, tulisan, kalian harus memasukkan pemikiran penulis itu kepada otak kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti bagaimana penulis itu menguraikan ide-ide yang sedang dia pikirkan. Lalu kalian tangkap itu sebagai sebuah wawasan baru. Lalu kalian kembangkan nanti dalam ketika kalian melakukan tugas-tugas baik penelitiannya dan menulis karya ilmiah dan sebagainya. Contoh misalnya, kita sudah membahas 6 laporan baca, artinya 6 pemikir telah kita bahas. Dengan mendengar masukan, membaca buku, berarti kalian sudah menerima 6 pemikiran ahli filsafat selama 1 semester ini. Tambah lagi yang saya ajarkan dalam ceramah-ceramah. Minimal ada 15 atau 10-20 pemikir yang kalian dengar tentang filsafat. Nah, tambah lagi nanti tugas kelompok. Dan tugas kelompok itu akan semakin komprehensif. Bagaimana kalian bisa memaparkan filsafat daily misalnya secara komprehensif. Dan itu akan saya lihat minggu depan. Nah, saya akan melihat bagaimana kalian melihat filsafat daily itu dari berbagai perspektif. Bahkan kalian bisa menilai filsafat itu secara kekristenannya. Apakah ada yang diskontinuitas, apakah ada kontinuitas, apakah ada yang bercampur dengan budaya atau budaya yang menyinari Injil. Itu nanti kalian lihat. Itu berarti pemikirannya juga semakin mendalam. Nah yang ini laporan baca ini masih sekalian karena berpikir satu orang. Tapi ya lah, tidak saya salahkan kalian karena ini berproses ya menuju sebuah pemikiran teologi. Karena ke depan ini menggunakannya bukan saya, itu kalian yang menggunakannya. Oke, misalnya saja apa yang ditulis oleh penulis hari ini dalam sebuah jurnal ya, dalam sebuah jurnal internasional ini, Proceeding the Fifth International Conference of Indonesian Studies, Ethnicity dan Globalization. Nah, bagaimana penulis Misnal Munir menguraikan pemikirannya soal filsafat Minangkabau. Dalam tulisannya itu dia coba melihat bagaimana orang Padang itu yang merantau, filsafat hidupnya bagaimana. Apakah mereka gerasa musuh ketika mereka pergi merantau? Atau mereka memang punya falsafah hidup tentang merantau. Nah, ternyata Misnal Munir telah menguraikan banyak filsafat orang Padang Minangkabau ketika mereka merantau. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa orang Padang ketika hidup di rantau itu adalah damai. Itu kesimpulan. Bahkan dia coba menggali nilai-nilai kehidupan orang Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan lingkungan budaya baru. Nah, ini yang menarik. Bagaimana dia mencoba melihat budaya Minang itu di perantauan. Apakah budaya Minang itu menguasai, dominan sebuah daerah, atau memang budaya Minang itu dia menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan baru. Sehingga dia tidak tampak dominan, tapi dia memengaruhi budaya setempat. Bahkan acceptable, diterima oleh budaya setempat. Ini yang menarik dari pemikiran Misnal ini. Nah, bagaimana ceritanya sehingga budaya Minang itu ketika mereka merantau sebuah budaya damai dan rukun, dia mulai dari sebuah pengantar. Bagaimana kebudayaan Minangkabau itu di dalam dunia realitinya dan di dunia empirisnya. Dalam dunia empiris, dia katakan akan mengalami degradasi. Memang dia tentu tidak ada kebudayaan yang statis, tapi kan kebudayaan itu mengalami dinamis. Sehingga bisa saja ada mengalami degradasi, penurunan, atau dia bisa increase, meningkat. Dalam artian telah menerima masukan-masukan, lalu budaya itu menuju pembaruan. Sama seperti orang Batak misalnya, budaya itu kan tidak pernah statis, tapi dinamis. Ketika bertemu dengan budaya lainnya, antara Batak dengan Semalungun, dengan
Toba, Simalungun dengan Karo, ada Simalungun dengan apa, bisa mengalami perubahan. Tapi tidak menghilangkan esensi jati diri mereka masing-masing. Nah, ini contoh. Nah, inilah yang disampaikan oleh Minang ini. Bagaimana kebudayaan Minang itu masuk ke dalam sebuah budaya di perantauan. Dan dia berkesimpulan budaya Minang itu adalah sangat adaptif. Dan dia masuk ke dalam sebuah budaya yang baru tanpa mengalami persoalan. Memang di kita orang Batak ada yang mengatakan filsafat sudah suruh unaro. Artinya orang kita yang datang ke sebuah daerah, kita harus tunduk kepada budaya setempat. Tetapi kenyataannya budaya kita tidak pernah tunduk kepada budaya setempat. Kita menguasai, dominan. Di mana-mana kuasa kita, power kita menunjukkan keakuan kita. Contoh, ada Toba. Dia melihat ada Simalungun, ada Akpola, ada Toba, itu bukan adat. Yang benar bagi dia ada Toba. Ada tiba, ada Akpola. Nah, itu berarti dia tidak pernah adaptif. Dia menunjukkan dirinya dominan, lebih hebat dari agama adat lain. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh adat budaya kita. Minang tidak pernah menunjukkan dominansi. Tetapi ketika mereka hidup acceptable, jangankan budayanya dikuasai mereka, ekonominya pun mereka kuasai. Daerah itu pun mereka kuasai. Kita yang kita kuasai apa? Tidak ada yang kita kuasai. Yang kerja aja kita. Jago kandang. Dunia ekonomi kalah kita dengan Minang. Dunia sosial kalah kita. Persekutuan, kita itu persekutuannya lokal. Kalau ada Punguan Harahat di Medan, tidak ada hubungannya dengan Punguan Harahat di Jakarta, tidak ada. Punguan Harahat di Bandung, Punguan Harahat di Pororean, tidak ada hubungannya itu. Tapi Minang Mahimbo, dari Sabang sampai Merauke, punya hubungan. Inilah kehebatan mereka. Gerakan 1000 mereka bisa membangun masjid di Tanah Padang, membangun pondok pesantren di Tanah Padang. Kita apa yang kita bantu? Orang perantau. Tidak ada yang bisa kita bangun di desa kita. Tapi kita sok hebat, sok merasa persekutuan kita hebat. Tapi tidak memiliki, dia tampak impact kepada kampung kita sendiri. Kita punya Marsi Patur Hutan Nabi, hanya di mulut itu. Tidak pernah itu jadi aksi. Itu falsafah. Nah, ini yang menarik dari sebuah pemikiran yang harus kalian kembangkan. Sehingga ketika kalian belajar filsafat Minangkabau, terinspirasilah kalian atau tambah wawasan kalian bagaimana sebenarnya berfilsafat atau memiliki pandangan hidup ketika merantau. Nanti kalian akan menjadi pendeta di lapangan, bertemu dengan jemaat yang multikultural. Berarti kalian bisa melihat apa yang peluang-peluang yang bisa dikembangkan dalam rangka membangun filsafat atau pandangan hidup di setiap perantauan kita. Semua kita ini perantau. Kita semua perantau dari kampung kita ke kampung lain. Lalu misal melihat kebudayaan Minangkabau itu. Bagaimana sih kebudayaan Minangkabau? Lalu dia lihat banyak sekali. Mulai dari kata pepatah usang-usang diperbarui, ada elok samo dipakai, dan buruak dibuang, cowok etoma. Ini kan filsafat mereka. Yang usang itu diperbarui, ada yang baik sama dipakai, ada yang buruk dibuang dengan kesepakatan. Itu kesepakatan. Hebat kan? Kita ada memang filsafat kita. Pau kudali, pagu tarugi, tadi minta pauli, sehingga tak pauli. Tapi terkadang kita banyak sekali merusak, bukan memperbaiki. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diperhadapkan antara filsafat Minangkabau dengan filsafat kita. Nah, ini dia mulai dari sana. Artinya misal ini benar-benar melihat yang sejatinya dengan melihat fakta yang ada. Dan dia berkesimpulan bahwa Minang itu di perantauan itu sangatlah adaptif, hidup rukun dan baik. Lalu bagian yang ketiga, di perantauan, tradisi perantauan itu dia urai. Lalu dia sebut beberapa faktor mengapa mereka merantau itu karena mencari kehidupan ekonomi yang lebih layak, lalu kemudian ketika pada perang kemerdekaan, pemberontakan, dan kemudian mereka tidak disukai di kampung halaman, lalu mereka merantau. Lalu terakhir dia sebutkan ialah soal nilai-nilai kehidupan orang di perantauan. Ada 9 nilai-nilai kehidupan orang yang di perantauan. Bagaimana filsafat hidup mereka di perantauan? Yang pertama itu nilai dasar kehidupan berupa ketekunan dan memegang prinsip.
memiliki pendirian yang teguh. Jadi orang Padang itu di mana-mana itu memegang prinsip sekali Padang tetap Padang kan, gitu kan. Kita tidak pernah. Kadang-kadang kita berubah-ubah. Datang angin barat pergi ke timur, datang angin timur pergi ke barat. Kalau mereka enggak. Sekali di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dengan itu prinsip mereka. Jadi prinsip mereka luar biasa. Lalu yang kedua ialah ini mana? Yang pertama tadi soal prinsip. Kemudian yang kedua, nilai dasar kehidupan berupa jujur. Nah ini, bagaimana orang Minang itu jujur. Artinya sesuai lahir dengan batin. Kalau bahasa sekarang ini punya integritas. Jadi ucapan dengan perkataan sama. Sehingga mereka senang di mana-mana. Karena orang Minang itu jujur. Lalu yang ketiga, nilai dasar kehidupan berupa kewaspadaan dan tanggap situasi. Jadi mereka tanggap, bahkan melihat situasi. Jika ada kemungkinan terjadi, mereka sudah siap. Artinya, sediakan payung sebelum hujan. Itu yang mereka lakukan. Tahu di rantiang, kamu rantiang. Tahu di duri, kamu cucok. Tahu di dahan, kamu impok. Tahu di batu, kamu menuruak. Tahu di ranting yang akan melenting, tahu di duri yang menyucuk. Tahu di dahan yang akan menimpa, tahu di batu yang akan menahan. Wah, itu mereka berarti siap. Strategi hidup mereka luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini dasar kehidupan berupa sopan santun, rendah hati. Mereka punya pepatah, memacik, saratik, josopan, tahu memakai baso basi, tahu di ereang, jo gedeang, memakai raso jo pareso, meneruah malu josopan, menjauhi sumbang salah, buluik maniak baso, ketujuh, kato bayak, cindang, marah, murah, baso bayak, bulu, bibi. Artinya apa? Memegang tertib sopan santun, tahu memakai bahasa basi, tahu dikias dan sindiran, memakai rasa dan periksa, memiliki malu dan sopan, menjauh pekerjaan yang salah, mulut manis bahasa disukai, kata baik sebelum murah, bahasa baik sudah. Kita terkadang kan tak punya malu, itu persoalannya. Kalau masih punya rasa yang kurang baik, itu sudah ada kemajuan. Sekarang kita kan tidak tahu malu. Ini persoalan kita. Lalu kelima, nilai kehidupan berupa kehidupan beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan baru. Lalu yang berikut, nilai kehidupan berupa kerja keras. Orang Minang itu punya kehidupan yang kerja keras, sehingga ya nampak juga hasilnya. Ketujuh, nilai kehidupan berupa hemat dan tidak boros. Baru ke-8, nilai kehidupan berupa tanggap terhadap perubahan situasi. Dan terakhir, nilai kehidupan berupa tawakal. Tawakal menjadi kehidupan dengan rasa syukur. Ya, tidak tamak. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Misno dalam rangka melihat orang Minang itu hidup damai dan rukun di perantauan. Nah, inilah beberapa pengetahuan kita tentang filsafat Indonesia, filsafat Timur. Kita sudah belajar banyak dan kita akan segera mengakhirinya, dan minggu depan kita akan masuk pada pembahasan materi kelompok. Nah, sebelum situ di perkuliahan ini ada beberapa catatan yang harus kita diskusikan bersama. Yang pertama, tolong dicari kuliah pengganti. Hari apa? Minggu yang lalu kita tidak masuk. Tolong dicari hari apa kuliah pengganti. Kelas 2B tadi sudah sepakat hari Selasa jam 4 sore, jam 16. Tolong kalian cari kapan pengganti kuliah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong segera dicari bahan-bahan untuk ujian akhir semester kalian. Dan diskusikan di kelompok supaya jangan sama judulnya. Supaya berbeda. Karena kalau sama, maka kedua belah pihak yang sama itu akan kena diskualifikasi, tidak dapat nilai. Jadi karenanya boleh diskusikan, tanya-tanya di grup siapa yang punya judul yang sama. Gitu ya. Jadi segera nanti komti beritahukan ke saya kapan kalian kuliah pengganti, supaya kita bisa masuk untuk kuliah pengganti. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah membahas paper pertama minggu depan, setelah itu baru paper kedua. Tapi kalau kalian kuliah pengganti, berarti cepat. Paper kedua dan ketiga segera kita bahas. Dan segera diberikan papernya untuk kita bahas. Oke, demikian dari saya. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita tutup?
Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan komiti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk hari ini saya minta kesediaan dari Saudari Septi Girsang bahwa kita dalam doa. Terima kasih Komti. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman semuanya, mari kita menutup kelas kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga saat ini kami telah selesai belajar filsafat timur, yaitu mengenai filsafat Minangkabau. Kiranya Tuhan apa yang telah kami pelajari bersama Bapak dosen dapat menambah ilmu pengetahuan kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih memahami lagi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Engkau terus memberkati setiap proses kami Tuhan. Tuhan Yesus juga yang memberkati Bapak dosen yang sedang berada di Tomok mengikuti sidang sinode GKI Sumut. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak dosen Tuhan, serta seluruh pendeta yang ada di sana. Engkau yang memberkati seluruh setiap rangkaian acara mereka Tuhan, dan Engkau memperlengkapi setiap kegiatan mereka. Tuhan juga yang memberkati dimanapun orang tua kami saat ini berada Tuhan. Kiranya Engkau menolong orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memberi kesehatan pada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Allah, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Kiranya Engkau yang terus menolong dan memperlengkapi kami Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Setia. Terima kasih untuk semua. Jumpa minggu depan. Horas Jehobi, Jua. Juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.